أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat id yang berbahagia, izinkan saya pada kesempatan ini mewakili pengurus DKM Al-Mu'minun untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman pertama adalah insya Allah pada tahun ini DKM Al-Mu'minun menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban melalui titipan jamaah sekalian, dan data sampai saat ini kami menerima 7 ekor sapi dan 20 ekor kambing. Mudah-mudahan Allah SWT menerima ibadah kurban para jemaah yang berkurban di tahun ini. Semoga Allah yang memberikan kemudahan dan kelapangan rezeki kepada kita semua untuk terus istiqomah melaksanakan ajaran-ajaran agama kita termasuk perintah berkurban. Dan semoga di tahun berikutnya bagi jamaah yang belum berkurban di tahun ini bisa berkurban di tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, untuk kelancaran pelaksanaan hewan kurban, kami mengajak partisipasi para jamaah sekalian untuk terlibat dalam proses pemotongan, pencacahan hingga pendistribusian daging kurban kepada para mustahik. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali Idul Adha datang, umat Islam di seluruh dunia keadaannya berbeda-beda. Di sebagian tempat ada umat Islam dalam keadaan sulit tertindas, teraniaya, tertekan, bahkan tidak sedikit yang terusir dari tanah kelahirannya sendiri tanpa ada yang melindungi selain perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan yang demikian, ada yang sekedar bertahan untuk melindungi agar imannya jangan sampai tergusur dari kalbunya, seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina, Rohingya, Myanmar, dan Bosnia Herzegovina. Sementara kita yang hidup di negeri tercinta ini sedang mendapat angin baik, kesempatan untuk membina diri untuk menjadi manusia yang takwa, terbuka lebar dan leluasa. Sepantasnya kita bina lahir batin kita untuk turut bersama-sama membangun bangsa dan tanah air yang kita cintai ini. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas, yang artinya, dan demikian pula kami jadikan kamu umat pertengahan untuk menjadi teladan di tengah-tengah umat manusia. Nabi Allah Ibrahim sadar bahwa bagi seorang nabi mimpi itu adalah ru'yatun sholihah yang harus dilaksanakan. Nabi Ibrahim bertekad akan melaksanakan perintah itu hanya untuk membulatkan hatinya. Ia ingin terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan putranya yang disayangi, yang menjadi objek pengorbanannya. Dalam konsultasi itu, Ismail menjawab dengan penuh keyakinan, penuh keikhlasan, didasari iman yang teguh, sebagaimana yang dilukiskan dalam Al-Quran, surat As-Saffat ayat 102. Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Hai Bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Menurut beberapa tafsir, Ismail hanya mengajukan 3 permohonan kepada ayahnya. Itu pun dalam rangka mempermudah proses pelaksanaan perintah Allah. Permohonan itu adalah yang pertama,
Hendaklah pisau yang akan dipergunakan untuk penyembelihan diasah terlebih dahulu biar tajam, supaya proses penyembelihan berjalan dengan lancar dan cepat. Yang kedua, hendaklah mukanya ditutup dengan kain agar ayahnya tidak bimbang ketika melaksanakannya. Yang ketiga, hendaklah baju yang dipakainya yang tentu berlumuran darah dikirimkan kepada ibunya yang tidak hadir pada pelaksanaan, untuk menjadi kenang-kenangan yang mengesankan dan lestari tentang ketabahan hati dan keridoannya menghadapi maut demi untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengenai hal ini, Sayyid Qutb dalam tafsirnya di dalam kitab di dalil Quran berkata, Nabi Allah Ibrahim mematuhi perintah tersebut tanpa ragu-ragu sedikit pun, tidak mencari dalil atau alasan, tidak pula merasa perlu bertanya kepada Allah apa rahasia yang terkandung dalam perintah itu, bukan pula lantaran keberaniannya atau karena tidak sayang kepada anak tunggalnya, tetapi hanya semata-mata karena taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lapangan minggir. Pak, kalau berontak tarik pohonnya. Lapangan minggir. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Jangan dilepas, Pak.